Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial panduan penyusunan dan penilaian portofolio UKM PPG yang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa peserta PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Mari kita mulai. Penilaian portofolio. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah menilai capaian pembelajaran ke-7. Kemudian poin yang kedua itu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Lalu poin yang ketiga adalah dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi, prestasi yang dicapai melalui kompetisi, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian, ini adalah pengertian portofolio UKM PPG, yaitu kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi, juga prestasi yang dicapai melalui kompetisi dan pengabdian pada masyarakat selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dan selama menjadi mahasiswa PPG yang dideskripsikan dalam narasi disertai dengan melampirkan bukti. Bukti ini dibatasi karya yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Nah, maksudnya interval waktu tertentu itu sudah ditentukan oleh LPTK Bapak Ibu masing-masing ya. Kita lanjutkan. Nah, interval waktu pengumpulan portofolio. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah untuk mahasiswa PPG dalam jabatan itu adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Sedangkan untuk mahasiswa PPG prajabatan yaitu portofolio yang merupakan karya 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi mahasiswa PPG. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 4 komponen utama portofolio. Ini adalah komponen wajibnya Bapak Ibu. Ini harus di-upload atau harus kita masukkan nanti di web upload portofolio UKIN-nya. Yang pertama itu adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Nanti akan saya sampaikan seperti apa bentuknya. Kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Kemudian yang ketiga mencari informasi dan pengetahuan baru. Lalu yang keempat adalah menghasilkan inovasi. Ini adalah 4 komponen wajib yang tidak boleh tidak ada Bapak Ibu. Tidak boleh kosong. Seperti itu. Kemudian ini ada 2 komponen tambahan portofolio. Ini tidak wajib Bapak Ibu. Kalau ada boleh dimasukkan. Jika tidak ada ya tidak masalah. Yaitu ada 2 komponen. Yang pertama itu berprestasi melalui kompetisi. Misalnya Bapak Ibu dapat juara dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan ke pengabdian pada masyarakat. Ini bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang pernah Bapak Ibu lakukan seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Nah, melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini adalah portofolio UKIN yang wajib bagian pertama Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita siapkan? Ini adalah penelitian dan publikasi yang dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel. Kepemilikan laporan penelitian ataupun artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, atau tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, lalu tabloid ataupun koran, newsletter ataupun buletin, baik yang terbit lokal, regional maupun nasional, maupun interaksi yang relevan mata pelajaran yang diampu baik individu maupun kelompok. Nah, ini Bapak Ibu di bagian penelitian dan publikasi ini nanti juga akan saya kerucutkan poin-poinnya. Ini secara umum saja gambarannya terlebih dahulu. Nah, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu misalnya
Bapak Ibu pernah bikin skripsi, itu tidak boleh. Tesis juga tidak boleh. Disertasi pun tidak boleh. Dan makalah yang dihasilkan atau yang Bapak Ibu buat untuk memenuhi tugas akademik ketika Bapak Ibu melanjutkan studi itu juga tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Poin yang kedua itu adalah melakukan refleksi diri. Nah, melakukan refleksi diri itu dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus. Nah, berarti dalam artian kata ini adalah misal ya, salah satu contohnya itu perbaikan PTK misalnya, itu bisa Bapak Ibu. Atau mungkin refleksi penilaian terhadap peserta didik kita atau siswa-siswi kita di sekolah, itu bisa Bapak Ibu. Nah, termasuk merencanakan di dalamnya, melaksanakan dan mengevaluasi. Nah, itu adalah 3 komponen di dalam melakukan refleksi diri ya. Kemudian melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum, meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Kemudian deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan. Ketiga hal tersebut serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Jadi intinya refleksi itu memperbaiki yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Kemudian perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa itu dilampirkan. Seperti itu. Kemudian kita teruskan dulu ke poin wajib yang ketiga, yaitu mencari informasi baru. Nah, mencari informasi baru itu dibuktikan dengan mengikuti kegiatan meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan, bisa lokakarya, seminar, webinar maupun konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Misalnya Bapak Ibu ikut seminar, pelatihan, misalnya kan MGMP, terus ada sertifikatnya. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Kemudian pendidikan dan pelatihan atau diklat seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah kegiatan yang pernah diikuti oleh Bapak Ibu dalam rangka mengembangkan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan. Nah, itu sudah bisa dipakai tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Ini nanti nilainya atau poinnya berbeda Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian bukti dokumen keikutsertaan komponen ini juga berupa sertifikat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ataupun piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah untuk mahasiswa yang berperan sebagai peserta dan dilengkapi makalah atau bahan presentasi bagi yang menjadi pemakalah, seperti itu. Kemudian kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP atau sebagai guru inti atau master trainer Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ini menghasilkan karya inovasi. Nah, menghasilkan karya inovasi itu menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya. Nah, ini yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas. Berarti nanti fakta integritas itu nanti yang dimasukkan itu adalah menghasilkan karya inovasi baru ya Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan contoh fakta integritasnya yang ditandatangani di atas materai. Kalau 10.000 itu 1, kalau 6.000 itu pakai 2 materai, seperti itu. Kemudian karyanya itu dapat berupa modul. Bapak Ibu bikin modul misalnya atau buku misalnya, itu bisa ya, modul, diktat, media atau alat bantu pembelajaran. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan. Biasanya kita sebagai guru itu salah satu yang mudah kita buat itu adalah karya inovasi media atau alat bantu pembelajaran, seperti itu. Kemudian ada karya teknologi, seni dan juga olahraga, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah contoh
cara pengisian borang ya Bapak Ibu, deskripsi diri, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan, nanti dideskripsikan. Kenapa dideskripsikan? Karena nanti ketika Bapak Ibu mengupload komponen portofolionya nanti itu ada deskripsinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan deskripsinya dulu. Ini bisa Bapak Ibu dapatkan juga nanti di https://ukmppg.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian deskripsi kegiatan refleksi. Nah, semua 6 komponen, 4 wajib, kemudian 2 yang boleh ada boleh tidak, itu semuanya dideskripsikan Bapak Ibu. Ini bentuknya seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di ketika Bapak Ibu mengakses halaman ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah mengisi sel ketika mengunggah bukti. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan mengunggah hasil-hasil portofolio UKIN Bapak Ibu sekalian ke dalam beberapa komponen. Misalnya kan tadi 6 komponen. Ini adalah komponen pertama, misalnya ini adalah komponen wajib pertama. Nah, nanti Bapak Ibu bikin di Microsoft Word di laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing, bikin seperti ini Bapak Ibu, supaya nanti ketika Bapak Ibu mengupload portofolio Bapak Ibu itu sudah tinggal copy paste aja. Misalnya judul dan penulis, ini wajib ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buat di formatnya seperti ini di Word Bapak Ibu, di komputer Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal di copy paste aja ke web portofolionya nanti Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu nanti. Kemudian ini mengisi sel ketika mengunggah bukti. Misalnya ini 5 daftar hasil prestasi atau kompetisi yang pernah dicapai, misalnya final Olimpiade Guru Matematika se-Indonesia, misalnya penyelenggaranya apa, Bapak Ibu itu mendapat hasil atau hasil kompetisi seperti apa, tempatnya di mana, tingkatnya apakah provinsi, apakah kecamatan, apakah kabupaten, apakah nasional, dan lain sebagainya. Kemudian waktunya. Nah, nanti Bapak Ibu buat juga seperti ini nanti di Microsoft Word terlebih dahulu seperti itu, di komputer maupun laptop Bapak Ibu masing-masing, supaya nanti ketika mengunggahnya nanti di web unggah portofolio itu gampang dan waktunya cepat seperti itu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini adalah fakta integritasnya. Contoh fakta integritas seperti ini Bapak Ibu. Ini ada nama, NIM, prodi maupun universitas Bapak Ibu. Kemudian karya yang Bapak Ibu hasilkan sendiri itu apa saja. Nah, seperti ini bentuknya kurang lebih. Mungkin nanti ada perubahan, nanti coba dilihat di webnya unggah portofolio UKIN-nya. Kemudian dibubuhkan dengan materai ya. Kalau materai 6.000 nanti Bapak Ibu siapkan 2, kalau materai 10.000 nanti Bapak Ibu siapkan 1 saja. Oke ya. Kemudian siapa penilai dan masa penilaiannya itu, portofolionya itu kapan? Nah, portofolio Bapak Ibu sekalian itu dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang yang menguji UKIN Bapak Ibu. Nah, kemudian penilaiannya itu dilakukan selama masa UKIN ya. Misalnya UKIN-nya 2 hari misalnya, berarti penilaiannya setelah Bapak Ibu unggah kan ada jadwal penilaiannya nanti seperti itu. Kemudian masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Nah, video pembelajaran UKIN ini Bapak Ibu itu juga Bapak Ibu upload di aplikasi web portofolio tadi Bapak Ibu, UKIN portofolio tadi. Nah, video ini Bapak Ibu wajib juga diupload seperti itu. Kalau tadi kan 6 komponen portofolio. Nah, kalau ini adalah video UKIN Bapak Ibu dan juga RPP UKIN Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga mengupload itu. Kemudian penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan panitia, pastinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah rubrik karya penelitian dan publikasi. Oke, ini perlu Bapak Ibu perhatikan ini. Rubrik karya penelitian dan publikasi ini adalah komponen portofolio yang pertama. Nah, apa saja yang bisa Bapak Ibu unggah di web UKIN portofolio nanti? Yang pertama itu adalah publikasi di jurnal internasional,
kemudian ada juga publikasi di jurnal nasional S1 dan S2, kemudian juga ada publikasi di jurnal, ada EISSN dan DOI-nya. Nah, skornya seperti ini, Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mempublikasi di jurnal internasional, itu poinnya 3, Bapak Ibu. Nah, kalau di jurnal nasional S1 dan S2 poinnya 2,5. Kalau di jurnal setelah itu poinnya 2. Kemudian Bapak Ibu pernah juara nasional misalnya. Nah, ini bisa poinnya 1,5. Juara nasional itu di bagian karya penelitian dan publikasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini bisa PTK maksudnya ya, bisa PTK. Bapak Ibu pernah buat PTK dan pernah diseminarkan, itu bisa diunggah. Itu poinnya 1. Nah, ini juga laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Berarti ini adalah PTK yang belum diseminarkan. Poinnya 0,5. Kemudian ada karya ilmiah atau best practice di jurnal ataupun proceeding internasional. Poinnya 3. Kalau karya ilmiah yang di di jurnal maupun proceeding nasional itu 2,5. Kalau karya ilmiah atau best practice tingkat provinsi itu 2 poinnya. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di media massa nasional, misalnya koran ya, seperti itu, atau di Kompas kayak gitu kan, koran elektronik maupun media massa nasional seperti itu. Itu poinnya 1,5. Kemudian bisa juga tulisan karya ilmiah populer di media massa provinsi maupun kabupaten. Nah, ya, nilainya 1,0. Nah, bukan di blog ya Bapak Ibu. Kan ada blog ya. Kalau di di Google itu kita bisa cari atau kita bisa mengepost atau membuat karya ilmiah atau tulisan karya ilmiah, itu kita buat blog. Nah, itu nggak berlaku Bapak Ibu, itu nggak bisa. Oke, ini adalah untuk rubrik penelitian dan publikasi. Nah, biasanya itu yang paling mudah kita yang biasanya kita kerjakan itu biasanya PTK ya Bapak Ibu. Biasanya itu bagian ini ya, ada 2 ini. Ini biasanya itu kita punya biasanya. Penelitian tindakan kelas. Saya rasa itu bisa dimasukkan. Cukup 1 juga tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh kosong Bapak Ibu. Coba kita lanjutkan ke bagian distribusi skor untuk karya kolaborasi. Ini misalnya menulis ya Ibu. Bapak Ibu menulis buku misalnya. Nah, ini poinnya seperti ini ya. Bapak dan Ibu pernah menulis buku. Nah, misalnya yang menulis 2 orang ya, Ibu atau Bapak atau dengan teman satunya. Nah, kalau untuk penulis utama atau peneliti utama itu nilainya 60% Bapak Ibu. Untuk peneliti atau penulis kedua, kalau 2 orang nilainya 40%. Oke. Nah, kalau 3 orang Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, itu kalau Bapak Ibu penulis utamanya nilainya 60%. Kalau Bapak Ibu penulis kedua itu 20%. Kalau Bapak Ibu peneliti atau penulis ketiga itu 20% juga. Kalau seandainya 4 orang dan seterusnya atau lebih, nah itu misalnya Bapak Ibu menjadi penulis utama itu 60%. Kemudian penulis 2, 3 dan 4 itu dan seterusnya itu adalah 40%. Oke, seperti itu. Ini untuk rubrik penilaian yang pertama, komponen UKIN portofolio yang pertama. Lanjut, ini adalah rubrik untuk penilaian komponen refleksi diri. Di sini ada beberapa Bapak Ibu poin. Di sini melakukan refleksi pengembangan diri. Nah, misalnya perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali Bapak Ibu. Nah, poinnya 0,5. Nah, ini poin ini bisa Bapak Ibu masukkan. Salah satunya itu adalah nilai siswa Bapak Ibu ya. Itu bisa dimasukkan ke sini. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Tadi PTK. Di poin yang pertama Bapak Ibu pernah bikin PTK untuk diunggah. Nah, di poin refleksi diri itu PTK itu bisa dirubah Bapak Ibu.
Misalnya PTK-nya belum baik, dirubah ke arah yang baik, poinnya 0,5. Kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi, kemudian poinnya juga 0,5. Kita lanjut. Ini adalah rubrik pencarian informasi baru. Nah, informasi baru itu tadi adalah diklat ya Bapak Ibu. Diklat Bapak Ibu, diklat misalnya kurikulum merdeka mengajar dan lain sebagainya, punya sertifikat ya. Misalnya diklat yang Bapak Ibu ikuti itu lebih dari 960 jam, skornya 15 Bapak Ibu, paling tinggi. Kalau antara 641 sampai dengan 960 jam, poinnya 9. 481 sampai dengan 640, poinnya 6. 181 sampai 480, poinnya 3. 81 sampai dengan 180, poinnya 2. 30 sampai dengan 80, poinnya 1. Nah, biasanya kita paling biasa itu 30 jam ke atas ya Bapak Ibu, atau di bawah 80 jam yang biasa. Kadang kita dapatnya diklat itu ada 32 jam, 64 jam seperti itu. Nah, itu skornya 1. Dimasukkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah ikut diklat selama 33 tahun terakhir, itu ada 10 sertifikat diklat misalnya, masukkan semua. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada paket kegiatan guru. Nah, paket kegiatan guru itu misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Nah, satu paket itu minimal 3 jam pertemuan. Misalnya Bapak Ibu pernah bikin modul untuk sekolah misalnya ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu masukkan di paket kegiatan guru ini. Lanjut. Nah, ini kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru ini maksudnya apa? Nah, lokakarya, seminar, konferensi internasional misalnya. Kalau Bapak Ibu sebagai pembicara, poinnya 1,00. Kalau Bapak Ibu itu sebagai peserta, panitia maupun moderator, poinnya 0,50. Nah, kalau ini kan tingkat internasional ya Bapak Ibu. Kalau tingkat regional itu poinnya, kalau Bapak Ibu pembicara 80, kalau peserta panitia maupun moderator itu 40. Kalau tingkat nasional itu 70 poinnya sebagai pembicara dan 0,35 sebagai peserta. Kalau tingkat provinsi 0,60, kalau peserta panitia maupun moderator 0,30. Kalau tingkat kabupaten itu 50 sebagai pembicara, 0,50 sebagai pembicara, 0,25 sebagai peserta. Kalau tingkat sekolah maupun gugus 0,20 untuk pembicara dan 0,10 untuk peserta panitia maupun moderator ya. Misalnya kegiatan kolektif guru itu kan biasanya kita lakukan ya, biasanya minimal tingkat sekolah ataupun tingkat kabupaten gitu. Kalau Bapak Ibu pernah ikut, misalnya pernah ikut seminar, pernah ikut lokakarya maupun konferensi, nah Bapak Ibu bisa masukkan itu. Buktinya ya sertifikat tadi itu Bapak Ibu ya, dimasukkan sebanyak-banyaknya. Lanjut. Nah, ini adalah rubrik penilaian karya inovasi. Nah, karya inovasi itu Bapak Ibu misalnya pernah menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud misalnya ya, itu skornya 6. Kalau Bapak Ibu pernah membuat buku teks yang diterbitkan penerbit dan ber-ISBN seperti ini, itu poinnya 3. Kalau Bapak Ibu pernah membuat buku teks yang diterbitkan penerbit yang belum ber-ISBN, itu juga bisa, poinnya 1. Nah, kemudian buku teks yang dicetak sendiri, nah biasanya ini bisa ya Bapak Ibu. Biasanya ini kita punya ini ya, poinnya 0,5. Kemudian modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan untuk nasional, poinnya 2,0. Modul LKPD 1 semester yang digunakan provinsi, kabupaten ataupun kecamatan, nilainya 1,0. Modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Nah, bagian ini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu masukkan. Bapak Ibu pernah bikin modul, pernah bikin LKPD minimal 1 semester. Nah, Bapak Ibu kumpulkan, jadikan 1, unggah, poinnya 0,5. Oke, lanjut. Nah, ini yang kelanjutan untuk karya inovasi juga. Ini adalah bagian keduanya. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan ber-ISBN, poinnya 3. Kemudian buku dalam bidang pendidikan yang belum ber-ISBN, poinnya 1.
Kemudian buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri. Ya, di sini kan nggak ada ini, harus diterbitkan dan lain sebagainya. Yang penting Bapak Ibu pernah bikin buku dalam bidang pendidikan yang Ibu cetak sendiri. Nah, oke, poinnya 0,5. Kemudian buku hasil karya terjemahan. Nah, bisa Bapak Ibu dari bahasa Inggris Bapak Ibu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu cetak. Nah, itu poinnya 1. Kemudian buku pedoman guru, poinnya 1,5. Kemudian, nah, book chapter atau bunga rampai yang terbit nasional dan BRI ISBN, poinnya 1,5. Kemudian book chapter atau bunga rampai yang sudah diterbitkan tapi belum ber-ISBN 1,0. Kemudian bunga rampai atau book chapter yang belum ber-ISBN diterbitkan sendiri. Nah, bisa juga 0,5. Oke, dimasukkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Lanjut. Untuk rubrik karya inovasi yang ketiga, itu ada karya teknologi kompleks. Itu skor 4. Karya teknologi sederhana skor 2. Karya seni olahraga kompleks skor 4. Karya seni olahraga sederhana skornya 2. Alat peraga kompleks skornya 2. Nah, kalau alat peraga ini saya rasa bisa Bapak Ibu atau Bapak Ibu pernah membuatnya. Alat peraga sederhana misalnya. Bapak Ibu misalnya mengajar seni budaya misalnya. Nah, misalnya Bapak Ibu materinya tentang unsur seni rupa. Bapak Ibu bikin alat peraganya. Ini garisnya gini, lengkung, garis vertikal misalnya dan lain sebagainya. Bikin alat peraganya kayak gitu. Kemudian ada karya praktikum kompleks, itu poinnya 4. Karya praktikum sederhana poinnya 2. Kemudian anggota tim pengembang penyusunan standar pedoman soal. Nah, dan sejenisnya tingkat nasional maupun provinsi, itu poinnya 1. Kalau Bapak Ibu pernah menjadi anggota tim penyusun soal misalnya untuk tingkat nasional maupun provinsi, poinnya 1. Oke, lanjut. Karya teknologi kompleks itu apa? Nah, ini penjelasannya di sini Bapak Ibu. Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi atau evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Sulit ya Bapak Ibu kalau kompleks ya. Kemudian poin yang kedua itu satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Bisa. Kemudian satu karya berupa program aplikasi komputer yang dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Kalau Bapak Ibu pernah bikin karya ya. Kemudian program misalnya kan program untuk kegiatan apa kayak gitu, aplikasi komputer misalnya. Itu minimal tingkat kelurahan, bisa Bapak Ibu upload di bagian karya teknologi kompleks. Kemudian satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Nah, Bapak Ibu pernah bikin misalnya ya kan sebuah alat ataupun mesin yang bisa dipakai di masyarakat minimal tingkat kelurahan, itu ada poinnya tadi di slide sebelumnya. Lanjut, kalau yang karya teknologi sederhana itu apa? Nah, karya teknologi sederhana itu adalah satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi pembelajaran olahraga yang telah divideokan dan durasi kumulatifnya minimal 30 menit. Kalau tadi 60 menit yang kompleks, yang sederhana cukup 30 menit. Kemudian, poin yang keduanya itu adalah satu karya berupa hasil eksperimen sains teknologi dimanfaatkan minimal di tingkat sekolah. Lalu yang kedua, yang berikutnya satu karya berupa program aplikasi komputer minimal dipakai untuk tingkat sekolah. Lalu satu karya berupa alat mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah. Oke, itu untuk pedoman karya teknologi sederhana. Nah, di sini adalah distributor skor karya kolaborasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, itulah penjelasannya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang ya. Misalnya kalau banyak orang yang melakukan kegiatannya 2 orang, kalau Bapak Ibu itu pengembang utama nilainya 60%, kalau Bapak Ibu pengembang kedua itu 40%. Kalau 3 orang, kalau pengembang utamanya 60%, pengembang keduanya 20%, ketiganya juga 20%. Kalau 4 orang dan seterusnya, pengembang utama itu 60%, kemudian pengembang 2, 3 dan seterusnya itu adalah 40% dibagi. Misalnya 6 orang pengembangnya, ada pengembangnya 5 lagi, berarti kan ada 6 pengembangan.
yang 5 itu dibagilah ini. Kayak gitu, oke ya. Lanjut, ini adalah rubrik penskoran prestasi hasil kompetisi. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah ikut kompetisi, misalnya ikut kompetisi internasional, Bapak Ibu antara juara 1 sampai dengan juara 5, skor 3. Kalau Bapak Ibu pernah ikut bagian kompetisi internasional tapi hanya finalis aja, itu skornya 2. Kalau Bapak Ibu mengikuti kompetisi nasional juara 1 sampai 5, skornya 2. Kalau sebagai finalis, skornya 1. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kompetisi atau lomba tingkat provinsi, skornya 1 kalau Bapak Ibu antara juara 1 dan 5. Kemudian mengikuti kompetisi tingkat kabupaten, kecamatan maupun gugus antara juara 1 sampai dengan juara 5, poinnya 0,5. Kalau mengikuti kompetisi tingkat kecamatan ataupun gugus juara 1 sampai dengan juara 5, itu poinnya adalah 3. Nah, biasa aja itu ini disertakan dengan piagam sertifikat hasil lomba yang Bapak Ibu peroleh seperti itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mendampingi siswa-siswi Bapak Ibu untuk mengikuti lomba. Ternyata siswa-siswi Bapak Ibu itu mendapatkan juara antara juara 1 sampai dengan 5. Kayak gitu. Nah, dan ada sertifikatnya atau piagam penghargaan juaranya. Bapak Ibu minta ke sekolah Bapak Ibu itu surat tugas mendampingi saat itu, kemudian Bapak Ibu lampirkan surat tugas itu bersamaan dengan piagam yang didapat oleh peserta didik Bapak Ibu itu bisa dimasukkan dan skornya sama. Oke ya, lanjut rubrik penskoran pengabdian pada masyarakat ya. Oke, ini berperan aktif kepanitiaan internasional. Kalau ketua 3, kalau kepanitiaan internasional selain ketua 2. Kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan nasional. Kalau Bapak Ibu ketua 2, selain ketua 1. Kalau kepanitiaan tingkat provinsi, ketua 1, selain ketua 0,5. Kalau di tingkat kabupaten, ketuanya 0,5, selain ketua 0,3. Kalau di tingkat kecamatan, sekolah maupun desa, ketua 0,3, selain ketua 0,2. Biasanya ini bisa ini Bapak Ibu. Yang 2 terakhir ini bisa ini. Misalnya panitia ujian ya, kemudian panitia kurban atau panitia pemilihan kepala desa. Nah, itu bisa Bapak Ibu masukkan ke bagian ini. Masukkanlah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Oke, dibuktikan dengan surat atau SK tadi. Kalau bagian ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah batasan skor tiap komponen. Nah, dari 6 komponen tadi, 4 yang wajib, 2 yang boleh ada boleh tidak, ini skor maksimumnya. Misalnya melakukan penelitian dan publikasi, dari semua yang Bapak Ibu upload itu skor yang maksimumnya 4. Kemudian poin yang kedua, komponen portofolio yang kedua, poin maksimumnya 3. Kemudian portofolio komponen yang ketiga itu poin maksimumnya 3. Kemudian portofolio yang komponen keempat menghasilkan karya inovasi itu skor maksimumnya 4. Kemudian apabila Bapak Ibu mempunyai prestasi hasil kompetisi, ini boleh ada boleh tidak, skor maksimumnya 1,5. Kemudian melakukan pengabdian pada masyarakat itu skor maksimumnya 1,5. Sehingga dapatlah nanti poinnya 10 skornya semuanya. Kalau semuanya lengkap ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Nah, ini skor akhir portofolio ya. Skor akhir portofolio itu jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilaian tersebut. Dosen penguji dan guru penguji UKIN kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100. Kemudian hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari capaian tadi yang 7 tadi lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Itu Bapak Ibu. Oke, itu skor akhir portofolionya. Nah, penilaian seperti apa? Nah, ini rumusnya. Harus Bapak Ibu tahu ini. Rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN UKM PPG. Nilai UKIN itu sama dengan 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Dapatlah nilai akhir UKM untuk UKIN UKM PPG Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila penjelasan saya ini kurang kurang tepat atau mungkin terlalu cepat dan lain sebagainya, saya mohon maaf.
Dan semoga ini bermanfaat, semoga UKIN-nya berjalan dengan lancar dan nanti mengikuti UP dan sehingga lulus PPG tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.